Rabu 26 Mei 2021 merupakan hari yang bahagia bagi pasangan terkasih Martin dan Keke yang atas cinta kasih Tuhan, mereka dipersatukan menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat. Perlahan langkah kedua mempelai mulai masuk ke dalam gereja diiringi alunan musik dan disambut meriah oleh jemaat. Demi membuktikan rasa cintanya kepada sang mempelai wanita, pria asal Sumatera Utara yang biasa disapa Martin Luther ini datang ke Tenggara untuk mempersunting kekasih hatinya yang ada di Kota Larat. Cinta itu proses, guys. Proses di mana kedua mempelai harus berjuang untuk menjadi satu dalam ikatan pernikahan. Karena proses cinta yang dilandasi dengan doa takkan pernah mengkhianati hasilnya. Pernikahan Martin dan Keke dilakukan di gereja GPDI Larat Kota yang dipimpin oleh pendeta Fritz Maramis selaku gembala sidang jemaat GPDI Larat Kota. Kebenaran firman yang disampaikan dalam pemberkatan nikah Martin dan Keke terdapat dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11 dengan perikop perkawinan di Kana. Dalam perikop ini ada 3 pesan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kedua mempelai. Yang pertama, menghadirkan Yesus dalam rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia bukan soal cinta, bukan soal komitmen, tapi menghadirkan Yesus setiap hari dalam rumah tangga supaya tetap tercipta damai sejahtera, kasih dan sukacita. Jika pasangan hanya punya cinta dan komitmen tanpa menghadirkan Yesus, maka semuanya sia-sia layaknya orang menjaring angin. Ketika badai datang, rumah tangga pasti akan goyang. Tetapi jikalau selalu menghadirkan Yesus dalam rumah tangga, maka sebesar apapun pertengkaran itu pasti akan dilewati dengan penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang kedua, lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kedua mempelai harus rajin memuji dan menyembah Tuhan, membaca, merenungkan, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan supaya rumah tangga tetap bahagia. Pakai kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dalam rumah tangga. Yang ketiga, belajar takut akan Tuhan. Rumah tangga yang bahagia harus takut akan Tuhan. Jika tidak takut akan Tuhan, maka rumah tangga bisa hancur lebur. Istri akan sulit menghormati suami dan juga sebaliknya. Dari khotbah tersebut dapat saya simpulkan bahwa kebahagiaan perkawinan membutuhkan perjuangan yang tidak kenal lelah dan membutuhkan kehadiran dan pertolongan Tuhan Yesus selalu dan senantiasa. Berbahagialah mereka yang benar-benar menikmati hidup rumah tangga yang rukun dan damai, meskipun itu harus diperoleh dengan pergumulan dan cucuran air mata. Belayan tangan suami adalah emas bagi istri. Senyuman manis sang istri adalah permata bagi suami. Kesetiaan suami adalah mahkota bagi sang istri. Dan keceriaan istri adalah sabuk bagi sang suami. Masalah yang seringkali saya jumpai dalam rumah tangga orang Kristen dari sang istri adalah: yang pertama, istri tidak menghargai suami sebagai otoritas. Yang kedua, istri gagal menundukkan diri kepada suami. Yang ketiga, istri gagal menampilkan kecakapan manusia batiniah. Yang keempat, istri gagal menunjukkan rasa syukur kepada suami. Selanjutnya yang saya temui dari sang suami adalah suami tidak berfungsi menjadi imam atau pemimpin yang baik, akibatnya saling melukai. Yang kedua, suami gagal menjadikan istri prioritas dalam hidupnya. Yang ketiga, suami membandingkan istri dengan wanita lain. Yang keempat, suami kurang disiplin mengontrol emosi dan kebiasaan buruk. Yang kelima, suami gagal memuji hal-hal kecil dari sang istri. Yang keenam, suami menolak pendapat istri. Yang ketujuh, suami tidak pernah meminta maaf. Banyak orang siap menikah, tapi tidak semua orang siap untuk mengasihi. Oleh sebab itu, jadikan kasih Kristus sebagai wujud nyata dalam rumah tangga. Saat kita pacaran dan menikah, kita bukan hanya menikahi dirinya dan masa depannya, tetapi juga menikahi dirinya dan masa lalunya. Seusai kebenaran firman Tuhan disampaikan, kedua mempelai menandatangani buku pernikahan yang sudah disiapkan di depan Kristus dan jemaat. Buku pernikahan yang ditandatangani oleh kedua mempelai merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri yang resmi dan disaksikan oleh sanak keluarga. Setelah menandatangani buku pernikahan, kedua mempelai didoakan oleh pendeta dan melanjutkannya dengan pemasangan cincin.
Pemasangan cincin yang pertama dimulai dari mempelai pria kepada wanitanya, dan setelah itu mempelai wanita kepada prianya. Setelah cincin melingkar di jari, kitab suci jadi saksi. Kedua mempelai berikrar di depan altar, berjanji sehidup semati. Selanjutnya mempelai pria membuka penutup kepala mempelai wanita dan memberinya satu kecupan kudus di atas keningnya. Setelah itu kedua mempelai berjalan ke arah keluarga dan meminta nasihat serta doa yang terbaik dari keluarga tercinta. Jangan lupa ya guys, turut serta mendoakan kedua pasangan yang baru saja menikah. Kiranya mereka tetap saling mencintai, tetap langgeng sampai maut memisahkan. Jangan sampai opa-oma ya guys. Mewakili rekan kerja saya atau MC host awal-awal undur diri. God bless you all.